Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hasim. Di dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan implementasi server side pada modul pembayaran paket eh, atau mendaftar paket SIM. Nah, di sini modul ini merupakan bagian dari tanggung jawab saya dalam proses informasi business center, dan layanan yang kita akan bedah hari ini adalah mendaftar paket SIM. Layanan ini sangat krusial karena bukan hanya sekedar menyimpan data ke database, melainkan melibatkan logika bisnis yang menjaga integritas data antar entitas serta memastikan pengalaman pengguna yang efektif melalui error handling yang informatif. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu ada alur logika dan flowchart-nya. Ini mari kita lihat eh, pada flowchart ini. Proses ini dimulai saat klien mengirimkan request post ke IP kita. Terus langkah pertama, sistem melakukan autentikasi untuk mengambil user ID. Selanjutnya, sistem harus masuk ke tahap validasi krusial, yaitu pengecekan ekstensi yang berfungsi sebagai apakah ID paket yang dipilih oleh user dan benar-benar ada di sistem atau tidak ada. Yang kedua yaitu pengecekan kuota pada paket JIM, apakah paket tersebut masih tersedia atau kuotanya sudah memenuhi. Nah, adapun jika lolos dari validasi ini, sistem baru akan menghitung durasi masa aktif secara otomatis, terus mencatat langganan ke database, dan melakukan sinkronisasi dengan tabel paket. Adapun jika gagal di langkah manapun, sistem akan menghentikan proses dan memberikan feedback yang spesifik kepada klien. Inilah yang membuat sistem kita menjadi robust atau tahan terhadap inputnya yang tidak diinginkan. Adapun di sini desain desain layanan ini menggunakan RESTful API dengan metode POST. Data dikirimkan dalam format JSON yang berisi member ID dan package ID. JSON ini memastikan konsistensi data dan memvalidasi kebergantungan member dan paket sebelum melakukan insert ke database. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan desain RESTful API dan dengan metode POST. Di sini saya akan berikutnya kita akan membedah kode Node.js yang sudah saya buat. Karena mari kita beda implementasi kodenya. Sini saya menggunakan pola controller agar kode lebih rapi dan modular. Nah, yang pertama yaitu di sini terdapat baris pertama ini yang ada cons member subscription sampai validation result. Sini berfungsi sebagai pengambilan input. Sini saya menggunakan destruction dari rect body dikarenakan ini adalah cara yang paling bersih untuk mengekstrak paket GIM ID. Jika nanti ada tambahan data atau perubahan data, maka kode saya tetap mudah dibaca oleh siapapun. Nah, yang berikutnya yaitu validasi. Bagian ini, sini saya mengintegrasikan Express Validator pada baris validation result rate di awal. Fungsi adalah get keyword pada sistem ini. Nah, di sini kita memastikan jika klien mengirimkan data yang tidak sesuai skema, misal ID tidak dikirim atau salah format, maka server kita tidak akan memprosesnya lebih jauh. Ini adalah praktek standar security untuk mencegah XSQL injection atau bad request. Nah, adapun logika sinkronisasinya, ini bagian paling penting. Nah, teman-teman, mari kita lihat, perhatikan fungsi daftar paket di sini. Di sini saya melakukan aware pada paket GIM get by ID. Saya harus memastikan data paket sudah didapat sebelum
sebelum saya bisa melakukan perhitungan tanggal di bawahnya. Nah, setelah baris ini selesai, maka lanjut ke manipulasi tanggal. Sini saya membuat fungsi format date untuk mengubah objek date JavaScript menjadi format standar, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Ini yang dibutuhkan oleh MySQL. Nah, berikutnya, di sini jangan lupa ada sinkronisasi kotak. Nah, pada baris await pakai Gym update kota terpakai di sini, ini yang menjaga integritas data. Jika kita tidak melakukan ini, maka kuota paket di tabel utama tidak akan pernah berkurang, dan itulah kesalahan fatal dalam skema backend. Sini saya memastikan terjadi dalam satu alur eksekusi yang konsisten. Nah, berikutnya, baris yang paling penting juga yaitu komunikasi dan error handling. Ini bagaimana bagaimana kita berkomunikasi dengan klien. Ini ini adalah jawaban dari jawaban itu. Soal itu. Nah, perhatikan bagian res status dari satu ini. Saya menggunakan ini karena ini adalah standar RESTful IP untuk menunjukkan bahwa resource baru telah berhasil dibuat. Nah, di sisi lain, skenario yang lainnya yaitu perhatikan block cache di sini. Ini namanya block track cache. Nah, di sini banyak pengembang pemula melupakan ini. Di dalam block cache, saya melakukan console error bagian ini. Nah, di sini untuk kepentingan logging di sisi server agar tim pengembang tahu jika ada query yang gagal. Namun, klien hanya akan menerima pesan terjadi kesalahan pada server dengan status 500. Nah, ini adalah bentuk perlindungan agar detail teknis seperti nama table atau error database tidak bocor ke publik yang bisa membahayakan keamanan sistem. Nah, berikutnya saya akan mendemokan eh, hasil testing di Postman. Nah, sebelum itu, yang pertama, sebelum kita ke Postman, kita harus menjalankan server di terminal kita. Tetapi di sini saya sudah menjalankan exam saya, jadi kita langsung saja ambil servernya dengan cara npm start. Nah, ini sudah jalan servernya. Setelah jalan, maka kita bisa lanjut ke eh, tes ke Postman. Sebenarnya di sini saya sudah membuka aplikasi Postman saya. Mari kita testing ke Postman. Yang pertama yaitu ya kebetulan saya juga membuat register dan loginnya. Ini saya sudah membuat akun baru. Kita send aja. Nah, ini saya harus membutuhkan token ini agar saya bisa mendemonstrasikan untuk melihat apakah packaging sudah dibeli oleh user atau belum. Kita copy. Nah, sebelum sebelum memilih packaging yang kita mau, ini ada get untuk memanggil data packaging yang tersedia. Kita send ini. Ini ada jenisnya, yaitu ada paket bronze yang yang punya ID 1. Ini ada kuotanya juga dan jumlah kuota yang terpakai. Tuh. Ini ada ID 2 yaitu silver. Nah, berikutnya ada ID 3 yaitu gold. Ini sudah ada terpakai kuotanya 22 dan baru terpakai. Dan selanjutnya kalau misalnya sudah lihat daftar-daftar paket yang tersedia, maka user akan
memilih paket datanya. Nah, di sini saya mempunyai dua skenario gagal dan satu skenario berhasil. Pertama yaitu skenario berhasilnya dulu. Pertama, user akan memilih paket GIMP nomor satu, yaitu paket bronze. Nah, ini adalah skenario berhasil. Akan muncul 200 script yang sudah kita jelaskan di backend tadi. Dia langsung akan memunculkan fasilitas yang didapat oleh paket GIMP. Terus, adapun skenario gagalnya, yaitu eh, kuota paket eh, sudah penuh. Coba kita lihat, kita beli lagi untuk paket bronze-nya. Nah, ini eh, muncul alert yaitu 400 bad request. Kenapa? Dikarenakan paket yang kita beli, paket yang kita mau pilih ini sudah penuh. Ini kita lihat apakah datanya yang sudah terjadi. Nah, ini kan sudah kedua nih kota terpakai, jumlah kota batasnya yaitu dua, maka otomatis paket ini sudah tidak bisa dipilih lagi karena sudah full. Nah, adapun skenario gagalnya yang kedua yaitu paket gym yang tidak ada pada sistem. Contoh seperti kita pilih 4, nah ini menunjukkan errornya yaitu 404 not found. Kenapa? Dikarenakan yang paket yang kita pilih itu tidak ada pada sistem. Dikarenakan kan eh, ID paketnya itu cuma sampai 3. Terus yang kita mau itu ya 4. Makanya tidak ada pada sistem. Makanya dia akan memunculkan tulisan error. Gitu. Nah, itu saja dari penjelasan testing ke Postman. Berikutnya saya akan menjelaskan testing ke front end atau UI. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana kalau kita testing ke dalam front end. Ini saya sudah membuat eh, demonya. Ketika user akan memilih paket kuota GIMP, ini terdapat 3 paket yaitu bronze, silver, dan gold. Nah, kita coba yaitu eh, memilih paket GIMP yang tersedia yaitu gold. Kita beli di sini, tekan konfirmasi. Nah, di sini kalau misalkan berhasil akan muncul seperti ini. Kita oke aja. Ini akan terbaca ke database pada user. Nanti akan terbaca. Nah, ini saya juga menambahkan ketika user akan menghapus paketnya yang atau membatalkan paket yang sudah dia pilih, ini kita hapus. Nah, kita hapus. Terus nanti ketika ada user yang akan menghapus atau membatalkan paketnya, nanti akan mengembalikan kota menjadi nol kembali. Terus untuk gagalnya yaitu ketika user ingin membeli paket yang sudah penuh, nanti akan muncul alert seperti ini di sebelah kanan layar saya. Kuota paket server sudah penuh, silakan coba paket lain atau cek kembali. Dan sini bisa saja kita kurangi saja dari sini, kita hapus ini. Yang ini, hapus. Nah, maka dia akan kembali jadi sisa 1. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan
eh, codingan UI-nya. Nah, ini adalah codingan UI yang saya buat. Nah, di sini saya menggunakan bahasa HTML dan CSS yang biasa agar mudah dipahami. Nah, yang pertama yaitu HTML-nya. Ini adalah untuk menyambungkan stylenya ke CSS. Ini ya, seperti biasa. Terus ini untuk menampilkan tombol login, terus eh, halaman loginnya, terus ini login alurnya, terus sini memunculkan halaman dashboard, dapat tombol out, terus tulisan edit finish ini judul dari aplikasinya, terus ada buat tombol-tombol yang ini buat paket dan langganan saya. Nah, berikutnya ini adalah tabel langganan. Ini, seperti biasa ada modal buy, terus ini juga sama masuk, tapi ini adalah modal cancel ketika ingin menghapus packaging. Ini saya menggunakan IP nya yaitu HTTP localhost yang 5000, sudah sesuai dengan IP yang saya gunakan. Nah, berikutnya, nah ini adalah bagian-bagian handle-nya. Ketika handle package, terus ada login, terus ada uh, logout-nya, ada tab switching di sini, ada load package, terus ada load subscription. Ini bahasa biasa aja. Nah, ya, sampai sini. Nah, itu saja sebenarnya codingan UI kan sangat sederhana soalnya. Nah, jangan lupa di sini ada stylenya juga, style CSS, ada style CSS biasa yang biasa kita pelajari. Nah, berikutnya yang terakhir, saya akan mendemonstrasikan lagi UI-nya apakah masih tetap bisa jalan atau tidak. Nah, berikutnya saya sudah membuka UI-nya kembali. Kita coba lagi satu kali ya. Karena untuk ini, untuk kita ambil drone saja dulu. Nah, cancel drone. Ini kita cancel bronze. Dan akan kembali normal lagi karena kotanya sudah dibatalkan oleh user. Selanjutnya saya coba pilih bronze. Lalu kita boleh kita oke. Nah, dia akan muncul ke database di sini. Ini kita harus refresh dulu. Akan muncul eh, paket yang sudah dipilih oleh user, dapat mulainya, terus ada tanggal berakhir dan statusnya itu ada aktif. Kalau misalkan dia batalkan akan menjadi cancel kembali. Kalau misalkan yang ini kan membeli yang sudah full, maka tidak akan bisa user akan tidak bisa memilih paket tersebut dan akan memunculkan alert seperti ini di kanan atas saya. Nah, itu saja dari implementasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.